tahun lebih pasca sebenarnya dilaksanakan 20 kali. Kalau pada pertama kali pasca Krismon, waktu itu pasca Krismon, alhamdulillah kami mengabdikan diri bersama-sama dengan seluruh IKM dan UKM dan bangkit bersama. Dan pada tahun 2019 terjadilah bencana dunia, yaitu COVID, dan tidak bisa dan kita 2 tahun kita tidak menyelenggarakan pameran. Bukan kita tidak mau, karena kebetulan izin tidak keluar, karena memang dunia waktu dilanda pandemi COVID. Nah, pada tahun berikutnya, tahun 22, yaitu bulan Maret, kita coba sama hal yang pertama sesudah Krismon 89 ke 99 kita bangkit kembali, dan insya Allah pada tahun 22, yaitu 23 sama 27 Maret kita start, walaupun dengan berkali-kali. Namun demikian, Bapak Presiden hadir di tengah kita, alhamdulillah. Dan Oktobernya kita mengadakan kembali. Mengapa ada 2 kali setahun? Menurut sejarah dunia, ASEPI sebagai penyelenggara berpendapat bahwa masalah 20 tahun perkembangan di dunia ini selalu ada perkembangan baru. ASEPI mendengar itu dan merubah diri memasuki jilid 2. Karena 2 tahun kita berhenti, bahkan dua tahun kemudian kita bangkit kembali tahun 22. Dan itu bukan sekedar bahasa basi, ada perubahan yang dulunya cuma offline, tetapi kita pada saat itu mulai kita online, karena kita sadar bahwa digital IT itu satu keniscayaan. Jadi itu satu, ASEPI memandang itu satu peluang. Sekarang semua kita selenggarakan melalui cara-cara itu, mulai pendaftaran, mulai promosi, semua melalui kita. Dan orangnya kita sediakan. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan yang menjawab itu Pak Muhammad Dubri, itu ahli. Dan ini sebagai perkembangan. Sekarang kita akan menyelenggarakan Inakraf yang ke-23. Kalau on Oktober tadi, ada Oktober, ada April. Tetapi karena bulan April tahun ini menghadapi bulan puasa, kita majukan sendiri. Ini permintaan dari masyarakat. Jangan bulan puasa. Kami biasa di Jakarta puasa itu ibadah yang utamakan. Jadi kami mohon maaf sekaligus kita ikuti masyarakat, karena kecintaan kita kepada IKM dan UKM, dan berupaya akan mengangkat martabat mereka. Dan tahun depan insya Allah kita selenggarakan
dua kali dengan pola berbeda. Kalau ini adalah yang April, yang jadi Maret ini biasa. Nanti kita lihat bagaimana layaknya 20 tahun yang lalu. Tapi untuk bulan Oktober kita tematik dan kita mengupayakan mendorong kaum muda untuk kita terlibat. Ini adalah pengantar. Sekali lagi saya mau bantuan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, para wartawan menyebarluaskan hari ini karena kita menyelenggarakan program tidak sendiri dari awal. Bantuan hari ini sengaja kita hadirkan dari BNI, dari Pemda dan Pemda Pusat yang membuka nanti semuanya kita hadir dan ikut nanti akan dijelaskan oleh Bibi sekian hal-hal yang berkaitan dengan pameran. Silahkan tanya, mari kita saling mengerti karena pembangunan IKN dan UKM merupakan kunci pengaman dari ekonomi nasional. Itu niat kita. Sebab itu terbukti pada Krismon dulu. Dan ini juga terakhir menghadapi COVID, ternyata kita di dunia ini termasuk yang mampu menghadapi COVID di negara ini. Alhamdulillah. Dan ini kan pengantar. Silahkan tanya apa saja dan saya persilakan untuk menjelaskan apa kita lakukan pameran besok ini dan seterusnya. Silahkan tanyakan kepada kita nanti, baik sponsor, kenapa ya Sulawesi Selatan tahun ini dengan lambang yang luar biasa ini, sejarah membuktikan bahwa ia mampu mengelilingi dunia. Kenapa? Karena kita tidak bisa mampu. Ini membuktikan Sulawesi Selatan akan bersama-sama kita tahun ini sebagai ikon. Tepuk tangan. Demikian sebagai pengantar, terima kasih. Silakan. Enggak mana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore semuanya. Siang menjelang sore ya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang saya hormati Bapak Ketua Umum ASEPI, Bapak Dr. Muksirijan. Turut hadir bersama saya adalah ini penyelenggara yang sebelah sini adalah pelaksana gitu ya. Saya berada di tengah-tengahnya Ibu Umi Nurwijiati, Direktur Media Tamat Event. Kemudian yang di BO kebetulan sekjennya Pak. Juga saya hormati, selamat sore. Dari ujung yang dekat PDC itu ada Mas Jebeng, kalau saya tadi lupa nama panjangnya. Syarif susah nulis bacanya ya Pak Jebeng ya. Saking udah lamanya di handphone cuma ada tulisannya Pak Jebeng gitu. Selamat sore Pak Jebeng dan teman-teman BNI mungkin yang ada di dalam dan di luar. Dan khusus spesial ini adalah datang ke sini bersama PDC, tapi bukan naik PDC ya. Bersama PDC-nya adalah Bapak Akhil, Pak Nur Hadi Akhil, Ahmadi Akhil. Selamat sore Pak. Serta rekan-rekan dari pengurus pusat ASEPI yang juga hadir di sini dan rekan-rekan wartawan semua yang berbahagia. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Ketua Umum ASEPI bahwa teman-teman itu hadir pada hari ini ingin menyaksikan, kami berharap menyaksikan dan mengabarkan ke seluruh penjuru dunia, tidak hanya di Indonesia, bahwa ada satu event yang dibikin oleh anak bangsa
yang tahun ini itu sudah melewati 2 dekade dan banyak perubahan yang akan kami lakukan. Karena kami selalu beraktivitas, kami tidak diam, kami melakukan sesuatu benar-benar dari bawah. Mudah-mudahan itu yang bisa dikuat teman-teman nanti, bahwa tanpa teman-teman wartawan pada hari ini yang hadir itu, Inacraft belum menjadi sesuatu untuk besok dan sampai 5 hari gitu ya. Jadi kalau teman-teman mengabarkan dengan gegap gempita, tentu yang mendapat positifnya itu adalah para peserta. Itu harapan kami. Supaya saya nggak keliru baca, berikut saya sampaikan, mohon izin Pak Ketua Umum, press release yang sudah kami persiapkan. Jakarta 28 Februari tahun 2023, pameran bertajuk The 23rd Jakarta International Handicraft Trade Fair sebagai salah satu pameran produk kerajinan terbesar di Asia Tenggara kembali digelar untuk ke-23 kalinya di Jakarta Convention Center. Dari tanggal 1 sampai 5 Maret 2023 menempati seluruh hall balai sidang termasuk lower lobby dan seluruh ruangan lainnya yang ada di GCC untuk menampung seluruh kegiatan pameran dan kegiatan pendukung pameran untuk peserta dan pengunjung. Luasnya kurang lebih 25.000 meter persegi. Setelah sukses pelaksanaan pameran di masa new normal tahun lalu dalam 2 kali penyelenggaraan di bulan Maret dan Oktober, Inacraft kembali hadir seperti sebelumnya dengan tetap memperhatikan standar CHSE. Inacraft Jilid 2 siap berlayar mengarungi dinamika dan tantangan perekonomian dunia termasuk ancaman resesi. Para pelaku industri kreatif nasional yakin bahwa bonus demografi Indonesia adalah peluang pasar yang menjanjikan, didukung kestabilan politik kawasan ASEAN yang menjadikan motivasi penyelenggara bahwa pameran Inacraft memang dinantikan para pelaku usaha sebagai tempat memamerkan karya-karya dengan produksi mereka yang menggerakkan roda-roda ekonomi kerakyatan di sektor kerajinan di seluruh tanah air. Juga penyelenggaraan pameran Inacraft tahun ini menjadi barometer geliat kegiatan pameran bagi para kreatif kerajinan secara internasional. Pameran yang diprakarsai oleh Asosiasi Eksportir dan Produsen Handicraft Indonesia atau ASEPI bekerja sama dengan Media Tama Event ini bertujuan sebagai wadah promosi produk-produk kerajinan lokal untuk meraih peluang pasar domestik dan membuka peluang pasar internasional sebagai komoditi ekspor ke mancanegara. Di mana pada tahun ini peranan pameran untuk membangun kembali semangat para UKM kerajinan bangkit menuju pemulihan ekonomi nasional, sekaligus pameran menjadi etalase produk-produk kerajinan Indonesia yang terbaru dan berkualitas. Dengan tema tetap From Smart Village to Global Market, Inacraft ke-23 akan berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai ikon pameran yang akan menampilkan produk-produk kerajinan unggulan dan kreatif sekaligus mengangkat kekayaan tradisi, seni dan budaya Sulawesi Selatan dengan tagline The Authentic South Sulawesi. Pemprov Sulawesi Selatan mengisi pavilion ikon dengan mengangkat miniatur kapal pinisi di area utama pameran serta perwakilan 3 suku utama di tiap gerbang Inacraft, yaitu suku Bugis, suku Makassar, dan Toraja. Sulawesi Selatan membawa semangat mengembalikan kejayaan Sutra Sulawesi, akan turut menampilkan tari dan musik selama pameran serta kuliner khas yang terkenal dan sudah mendapat pengakuan warisan budaya tak benda dari UNESCO atau UNESCO Intangible Cultural Heritage. Tahun ini kami melaporkan bahwa pameran Inacraft diikuti 1.118 UKM sebagai peserta mengisi 1.200 booth yang terdiri dari 904 anggota ASEPI, 214 dari non-anggota ASEPI, dilengkapi dengan 61 peserta binaan dari Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian BUMN, dan Kementerian Hukum dan HAM, serta diikuti perwakilan dari 35 BUMN dan 255 peserta binaan dinas dan dekranasda, dan dihadiri
visitor dan tamu-tamu khusus yang sudah diundang oleh ASEPI sebagai penyelenggara. Khusus pada tahun ini kami mendata terdapat 133 peserta yang sudah dalam kategori eksportir dan siap ekspor yang tersebar dengan tanda khusus di booth mereka masing-masing. Pameran Inacraft menargetkan 170.000 pengunjung dengan target transaksi retail sebesar 145 miliar rupiah dan kontak dagang diharapkan mencapai 12 juta US dollar atau minimal sama dengan sebelum pandemi. Kemudian ragam produk yang dipamerkan berasal dari 7 kategori bahan baku, yaitu keramik, serat alam, logam, batu-batuan, tekstil, kayu, dan bahan-bahan lainnya. Mulai dari batik, tradisional tekstil, muslim fashion, tenun, soket, embroidery, home decoration, jewelry and accessories, houseware, decorative item, bags and travel goods, gift item, and miscellaneous aircraft item lainnya. Kami berharap Inacraft 2023 akan sedianya dibuka oleh Bapak Joko Widodo atau Presiden Republik Indonesia. Kami terus berkoordinasi dengan tim dari protokol. Ini bagian yang pertama dari Inacraft ya Bapak Ibu. Bagian berikutnya adalah program pendukung Inacraft. Keistimewaan Inacraft tahun 2023 adalah semangat ASEPI untuk menjadikan Inacraft tidak hanya sebagai pameran dagang, namun juga sebagai wadah komunitas yang berfungsi sebagai sarana edukasi dan sosialisasi. Kali ini tema yang kami angkat untuk kegiatan pendukung Inacraft adalah dalam berjudul Ragam Warisan Budaya Tak Benda dan Pemahaman tentang Indikasi Geografis Indonesia. Tema ini diangkat juga dalam seminar Inacraft dengan narasumber yang sudah terpilih. Kegiatan ini didukung all out oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan serta Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang hadir secara khusus di areal pameran dalam konsep Pavilion Jelajah Indikasi Geografis Indonesia di plenary. Kegiatan lain yang menjadi tetap di dalam Inacraft dan ada juga yang baru itu adalah 1. Pemilihan produk kerajinan terbaik atau Indonesia Handicraft Award 2023 masih dengan standar dan kriteria produk kerajinan excellence dari UNESCO dan World Craft Council. Yang kedua, ada pemilihan best booth dengan desain terbaik baik untuk kategori individu, peserta maupun kategori dinas BUMN. Yang ketiga, ini baru adalah kegiatan Best Photography Competition yang bertema Discover the Uniqueness of Inacraft bersama Fujifilm. Yang keempat, itu ada fashion show khusus Best Selection of Inacraft Exhibitors dalam tujuh Craftivity in Diversity from Craftspeople for the World dalam acara Awarding Night pada hari Jumat nanti. Yang berikutnya, yang kelima, kita ada setiap hari ada workshop dan talkshow di Podcraft Digital Lounge yang juga disiarkan secara live streaming. Yang berikutnya adalah kegiatan khusus ASEPI melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan pihak, mohon maaf kalau saya salah baca karena bahasa Perancis ini, Chambre de Artisan Casablanca Estat, kemudian juga dengan Division Cooperation dari Maison de Artisan Ministry of Tourism, the Artisanat and the Economic Social of Solidaire Kingdom of Morocco. Kemudian juga yang ketujuh ada kegiatan pertemuan ASEAN Handicraft Promotion and Development Association. Terakhir, bagian berikutnya adalah bahwa Inacraft seperti tadi sudah disampaikan masih tetap didukung oleh Bank Negara Indonesia BNI sebagai sponsor utama, serta juga ada sponsor lainnya yaitu ada Vespa dan BHS Tech. Kami sampaikan juga di kesempatan ini tersedia layanan konsultasi kekayaan intelektual dari Ditjen Kekayaan Intelektual Kemenkumham serta layanan pajak dari Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan. Kami informasikan juga bahwa hadir sebagai official online partner kami masih dengan Tokopedia, juga supporting partner Silver Sea dan Fujifilm. Sementara untuk kegiatan pendukung dari Inacraft, kami bekerja sama dengan Samsata untuk official travel agent, untuk official hotel dengan Hotel Sultan, Atlet Century Park, Himaya Hotel by Haris, kemudian
Kemudian untuk official shuttle dengan White Horse yang berkolaborasi dengan beberapa mall sebagai partner di daerah pendukung Jakarta, yaitu ada Margo City Depok, Emporium Pluit Mall, Grand Metropolitan Bekasi, Ion BSD City, dan Eon Sentul sebagai penunjang di beberapa titik seputar Jakarta untuk para pengunjung. Fasilitas lainnya juga kami menyediakan official hospital partner dengan Rumah Sakit Premier Jatinegara yang akan menyediakan tenaga medis secara darurat. Kemudian juga tersedia ada layanan jasa titipan Justip serta pengiriman barang itu bersama Visasa Paramananti sebagai official freight forwarder. Tahun ini ada hal yang baru juga di Inacraft, ada counter merchandise khusus dari Inacraft sebagai souvenir. Teman-teman media bisa mencarinya, itu ada di main lobby dan di hall B ya. Terakhir adalah bahwa pameran Inacraft ini dibuka untuk umum setiap hari dari pukul 10 sampai pukul 9 seperti biasa dengan tiket masuk sebesar 25.000 melalui loket.com maupun melalui tiket box yang ada di pameran, jadi bisa dibeli on spot juga. Hal lain yang mau kami sampaikan bahwa seluruh agenda dan kegiatan mengenai Inacraft dapat diakses di www.inacraft.co.id serta di akun media sosial Inacraft baik di Facebook, Twitter maupun Instagram, itu di via Inacraft. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahan dan keliruan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Bebi atas penjelasan terkait pameran Inacraft 2023. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Inacraft 2023. Baik Ibu Bapak serta rekan-rekan hadirin sekalian, sesaat lagi kita akan berikan kesempatan kepada Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan untuk dapat menyampaikan sepatah dua patah terkait ikon Inacraft 2023 kepada Bapak Haji Ahmadi Ahyar SEMM. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Tentunya yang kami hormati Bapak Ketua Umum ASEPI, Pak Dr. Muhsin, orang tua kita. Tentunya yang kami hormati Direktur Media Tama, Ibu Umi. Ya, sudah bertemu berkali-kali ini. 2023. Yang kami hormati Ibu Bedi yang tahun ini menjadi Ketua Panitia, Pak. Yang kami hormati tentunya juga Bapak dari BNI, baru kali ini bertemu Pak, jadi namanya mohon maaf saya hanya bisa hafal, Pak Ansar ya. Jadi pertama-tama marilah kita memuji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, oleh karena pada siang menjelang sore kita sempat bertemu di tempat ini yang menurut saya sangat tepat ini Pak Ketua. Juga salam dan taslim tentunya kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang tentunya selalu membawa kita dalam proses kehidupan seperti apa yang kita rasakan pada sore hari ini. Jadi sebelum mungkin saya sedikit bercerita kenapa Sulsel menjadi ikon, permohonan maaf dari Pak Gubernur yang tadinya beliau bersedia untuk hadir di press conference pada sore hari ini, tapi karena ada juga acara yang sama sekali beliau tidak bisa tinggalkan tadi jam 1, sehingga beliau nanti terbang di pukul 6. Jadi saya yang ditunjuk untuk mewakili beliau untuk hadir di tempat ini. Itu mungkin untuk itu mungkin kami bisa menyampaikan sedikit kenapa Sulsel menjadi ikon. Menurut kami ini sebenarnya ini panjang prosesnya. Sebenarnya Sulsel ingin ikon itu 2 tahun lalu Mas, waktu masih Pak Gubernur Prof. Nurdin Abdullah waktu jadi gubernur sebelum COVID-19. Begitu kita ajukan permohonan ke ASEPI, terjadi COVID ya di 2020, 2021 ya. Jadi sehingga waktu itu kami sama sekali
tetapi yang ditunjuk oleh ACP adalah Jawa Barat. Ya. Sehingga begitu masuk di 2023, Sulsel sudah ngotot ini. Karena pikiran kami pameran Inacraft itu adalah ruang yang sangat bagus bagi pelaku industri kecil menengah, khususnya di sektor kerajinan. Kami merasa bahwa selama ini Sulsel sudah melakukan pembinaan bertahun-tahun terkait dengan pengrajin kita, tetapi kami belum bisa mendapatkan pasar yang kami pandang bisa memberi nilai positif yang besar bagi Sulawesi Selatan secara umum. Jadi begitu Pak Prof Nurdin tersandung masalah diganti oleh Pak Andi Sudirman Sulaiman,